Bab 18. Beberapa bulan telah berlalu. Kehidupan di kantor berubah jauh lebih tenang. Kasus Maya sudah selesai. Ia terbukti melakukan manipulasi data dan menjebak Devi. Perusahaan akhirnya memprosesnya secara hukum. Nama Devi dibersihkan sepenuhnya. Bahkan dalam rapat besar perusahaan, Faisal secara langsung mengatakan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam. Kesalahan terbesar dalam kasus ini adalah keputusan saya sendiri. Semua orang menatapnya. Faisal melanjutkan dengan suara tegas. Dan orang yang paling dirugikan oleh kesalahan itu adalah Devi. Ia menoleh ke arah Devi yang duduk di kursinya. Saya berhutang permintaan maaf kepada dia. Ruangan menjadi sunyi. Faisal jarang sekali berbicara seperti itu di depan semua orang. Namun ia tetap melanjutkan. Mulai hari ini, saya ingin semua orang tahu satu hal. Devi adalah salah satu karyawan terbaik di perusahaan ini. Beberapa orang mulai bertepuk tangan. Perlahan seluruh ruangan ikut bertepuk tangan. Devi hanya bisa tersenyum kecil dengan wajah sedikit merah. Setelah kejadian itu, kepercayaan orang-orang kepada Devi semakin besar. Ia mulai terlibat dalam banyak proyek penting. Ide-idenya sering membantu perusahaan mendapatkan klien baru. Bahkan beberapa manajer mulai meminta pendapatnya sebelum membuat keputusan besar. Suatu sore setelah rapat selesai, salah satu manajer berkata sambil tersenyum. Sepertinya kita harus menaikkan jabatan Devi. Beberapa orang langsung mengangguk setuju. Namun seseorang tiba-tiba berkata santai dari ujung meja. Saya juga berpikir begitu. Semua orang menoleh. Faisal, ia tersenyum kecil. Mulai bulan depan, Devi akan menjadi supervisor tim proyek digital. Devi langsung terkejut. Pak, serius? Faisal mengangguk. Serius. Devi hampir tidak percaya, namun senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Satu hal yang perlahan mulai diketahui orang-orang di kantor adalah hubungan antara Faisal dan Devi. Awalnya mereka mencoba bersikap profesional, namun beberapa hal sulit disembunyikan. Seperti ketika Faisal selalu menunggu Devi pulang, atau ketika mereka sering makan malam bersama. Suatu hari di kantor, salah satu rekan kerja Devi mendekatinya dengan wajah penasaran. Devi, aku boleh tanya sesuatu? Devi mengangkat alis. Apa? Rekan kerjanya mendekat sedikit. Kamu, pacaran sama Pak Faisal ya? Devi langsung tersedak minumannya. Apa? Rekan kerjanya tertawa. Tenang saja, semua orang sudah menebaknya. Devi langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya ampun, malam itu Faisal kembali datang ke rumah Devi. Namun kali ini bukan hanya untuk mengantar. Ia duduk di ruang tamu kecil rumah Devi. Devi membawa 2 gelas teh hangat. Ini, Faisal menerima gelas itu. Terima kasih. Beberapa detik mereka duduk bersebelahan. Suasana terasa nyaman. Devi menatap Faisal dengan senyum kecil. Kamu sekarang sering sekali ke rumah saya. Faisal mengangkat bahu santai. Saya suka tempat ini. Kenapa? Faisal menatapnya. Karena kamu ada di sini. Devi langsung memalingkan wajah dengan pipi merah. Faisal tertawa pelan. Beberapa menit kemudian mereka pindah ke teras rumah. Udara malam Bandung terasa dingin. Devi berdiri sambil melihat langit. Faisal berdiri di sampingnya. Tiba-tiba tangan Faisal perlahan menggenggam tangan Devi. Devi menoleh. Kamu tidak pernah bosan melakukan itu ya? Faisal tersenyum kecil. Pegangan tangan. Devi mengangguk. Faisal mengangkat bahu. Saya sudah menunggu terlalu lama untuk melakukan ini. Devi tertawa kecil. Lebay. Faisal mendekat sedikit. Tangannya menyentuh pipi Devi. Bukan lebay. Ia menatap mata Devi dengan lembut. Saya hanya tidak ingin menyia-nyiakan waktu lagi. Beberapa detik mereka saling menatap. Lalu Faisal mencium Devi dengan lembut. Ciuman singkat, namun hangat. Devi tersenyum malu ketika mereka berpisah. Beberapa hari kemudian, Faisal mengajak Devi makan malam di tempat yang sama seperti pertama kali mereka makan bersama. Restoran kecil itu masih terlihat hangat. Namun malam itu Faisal terlihat sedikit lebih gugup dari biasanya. Devi memperhatikan. Kamu kenapa? Faisal menarik napas. Saya sedang memikirkan sesuatu. Apa? Faisal tidak langsung menjawab. Ia berdiri dari kursinya, lalu berjalan ke arah Devi. Beberapa orang di restoran mulai memperhatikan. Faisal berhenti di depan Devi. Dan tiba-tiba, ia berlutut. Devi langsung membelalakkan mata. Faisal mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Ia membukanya perlahan.
Sebuah cincin sederhana terlihat di dalamnya. Faisal menatap Devi dengan senyum hangat. Devi, suaranya lembut. Kamu adalah orang yang membuat hidup saya berubah. Kamu adalah orang yang membuat saya belajar mencintai. Ia menarik napas pelan. Jadi sekarang saya ingin bertanya sesuatu. Devi sudah menutup mulutnya dengan tangan. Matanya mulai basah. Faisal berkata pelan, maukah kamu menikah dengan saya? Beberapa detik Devi tidak bisa berbicara. Air mata jatuh dari matanya. Namun senyum besar muncul di wajahnya. Ya, jawabannya pelan, namun penuh kebahagiaan. Restoran langsung dipenuhi tepuk tangan orang-orang yang melihat. Faisal memasangkan cincin itu di jari Devi, lalu memeluknya dengan hangat. Beberapa bulan kemudian, sebuah pernikahan sederhana berlangsung di Bandung. Teman-teman kantor hadir, suasana dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Devi berdiri di depan Faisal dengan gaun putih yang sederhana namun indah. Faisal menatapnya dengan senyum yang tidak pernah hilang. Ketika janji pernikahan selesai, Faisal menggenggam tangan Devi dengan lembut. Sekarang kamu resmi menjadi istriku. Devi tersenyum, dan kamu tidak bisa lagi menyuruh saya keluar dari kantor. Faisal tertawa. Sekarang justru saya takut kamu yang mengusir saya dari rumah. Devi tertawa kecil, lalu berkata pelan, tenang saja. Ia mendekat sedikit. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Faisal menatapnya dengan hangat. Setelah semua perjalanan yang panjang, pertengkaran, kesalahpahaman, dan air mata, akhirnya mereka sampai di tempat yang sama, bersama, dan kali ini, untuk selamanya, tamat.